Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman semua dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Pada pertemuan hari ini walaupun kita masih daring, semoga teman-teman tetap semangat belajarnya. Karena itu silahkan teman-teman siapkan alat tulisnya, silahkan siapkan bukunya, silahkan siapkan pulpennya, kemudian pensilnya. Semoga teman-teman siap untuk belajar pada hari ini. Nah, hari ini kita akan mempelajari cara menyederhanakan pecahan. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari konsep pecahan, kemudian cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, dan cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari cara menyederhanakan pecahan. Karena itu silakan teman-teman siapkan alat tulisnya, kemudian silakan teman-teman catat penjelasan ibu yang menurut teman-teman penting. Dan jika ada penjelasan ibu yang kurang teman-teman pahami nanti, silakan teman-teman tanyakan lewat chat WhatsApp atau teman-teman boleh komen di kolom komentar. Nah, kita mulai pembelajarannya, yaitu mengenai menyederhanakan pecahan. Apa sih syarat suatu pecahan agar bisa disederhanakan? Jadi, suatu pecahan itu dapat disederhanakan hanya jika pembilang dan penyebutnya masih bisa dibagi dengan angka yang sama selain dengan angka 1. Jadi, apabila pembilang dan penyebutnya itu masih bisa dibagi dengan angka yang sama selain angka 1. Gimana sih, Bu, contohnya? Nah, contohnya di sini Ibu punya suatu pecahan, yaitu 8/16. Masih ingat kan ya? 8 itu sebagai pembilang, kemudian 16 itu sebagai penyebut. Nah, kalau misalnya kita lihat 8 sama 16 bisa nggak sih dibagi dengan angka yang sama? Coba kita lihat selain angka 1 tapi ya. Selain angka 1 berarti coba kita lihat bisa dibagi 2 nggak sih? 8 bisa dibagi 2 nggak? Bisa kan ya? 8 dibagi 2 hasilnya berapa? Hasilnya 4. Karena 2 kali 4 itu 8. Kemudian 16 bisa dibagi 2 gak? Ada gak sih 2 kali berapa yang hasilnya 16? Ada kan ya? 2 kali 8. 2 kali 8 itu 16. Sehingga 8 sama 16 bisa tuh dibagi dengan angka yang sama. Nah, ternyata 8 dan 16 bisa sama-sama dibagi oleh 2, kemudian dibagi oleh 4 juga bisa, dan dibagi oleh 8. 8 dibagi 4 berapa? 8 dibagi 4, 2. Kemudian 16 dibagi 4 berapa? 16 dibagi 4, 4. Berarti bisa sama-sama dibagi 4. Kemudian kalau 8, 8 dibagi 8 bisa? Bisa ya. 8 dibagi 8, 1. Kalau 16 bisa dibagi 8. 16 juga bisa dibagi 8. Hasilnya berapa? Hasilnya 2. Sehingga 8 dan 16 sama-sama bisa dibagi oleh 2, oleh 4, dan juga oleh 8. Nah, karena 8 dan 16 bisa dibagi dengan angka yang sama selain angka 1, maka 8/16 ini bisa bisa disederhanakan atau dapat disederhanakan. Dia memenuhi syarat untuk suatu pecahan bisa disederhanakan. Nah, kalau 3/7 gimana, Bu? Nah, kalau 3/7, di sini kan pembilangnya 3, kemudian penyebutnya 7. Bisa nggak sih 3 sama 7 dibagi oleh angka yang sama selain angka 1? 3 selain dibagi oleh 1, bisa juga dibagi oleh berapa? Oleh 3. Hanya oleh 3. Kenapa? Karena 3 merupakan bilangan apa coba? Masih ingat gak teman-teman? 3 itu merupakan bilangan prima. Hanya bisa dibagi oleh 1 dan angka itu sendiri. Berarti 3 hanya bisa dibagi oleh 3 dan 1. 7 bilangan prima juga bukan? 7 juga bilangan prima kan ya? Sehingga 7 juga sama, hanya bisa dibagi oleh 1 dan angka itu sendiri. Jadi hanya bisa dibagi oleh 1 dan 7.
karena ini hanya bisa dibagi oleh 3, yang selain satunya ya, kemudian 7 hanya bisa dibagi oleh angka 7, berarti berarti apa? Berarti 3 dan 7 itu tidak bisa dibagi oleh angka yang sama. Karena 3/7 tidak bisa dibagi oleh angka yang sama, sehingga 3/7 ini tidak memenuhi syarat suatu pecahan dapat disederhanakan. Sehingga 3/7 tidak dapat disederhanakan. Jadi gitu ya teman-teman ya. Semoga bisa dipahami. Nah, sekarang kita coba cara menyederhanakan suatu pecahan. Di sini Ibu punya pecahan 30/50. 30/50 ini bisa disederhanakan gak sih, Bu? Bisa. Nah, bagaimana caranya? Ada dua cara untuk menyederhanakan pecahan. Nah, sekarang kita coba dulu cara satu. Cara satu itu bagaimana? Cara satu itu dengan membagi pembilang dan penyebutnya dengan FPB dari keduanya. Dari keduanya itu dari apa? Jadi FPB dari pembilang dan dari penyebutnya. Jadi kita harus mencari dulu FPB dari 30 dan FPB dari 50. Nah, karena itu kenapa Ibu sebelumnya membahas kembali bagaimana cara mencari KPK dan FPB. Masih ingat teman-teman caranya mencari FPB? Caranya yaitu menggunakan apa? Menggunakan pohon faktor. Jadi kita cari faktor prima dari 30, kemudian kita cari faktor prima dari 50. Untuk mencari faktor prima atau untuk mencari pohon faktor, kita harus mengingat lagi apa? Kita harus mengingat lagi bilangan prima. Bilangan prima itu ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya. Masih banyak lagi. Bilangan prima itu apa? Masih ingat? Bilangan prima itu bilangan-bilangan yang hanya bisa dibagi oleh angka 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi hanya bisa habis dibagi oleh angka 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi gimana cara mencari pohon faktor? Pertama kita cari pohon faktor dari 30. Pertama, kita bagikan 30 dengan bilangan-bilangan prima ini. Dimulai dengan yang paling kecil, yaitu dimulai dari bilangan prima 2. 30 bisa nggak sih dibagi 2? Bisa kan ya? Berapa coba? 30 bagi 2 hasilnya 15. Kemudian 15 ini kita coba bagi lagi dengan bilangan prima 2. Bisa nggak 15 dibagi dengan 2? Nggak bisa. Kenapa? Karena 2 kali 7 itu kan 14 ya. Kemudian 2 kali 8 udah 16. Nggak ada 2 dikali suatu angka hasilnya itu 15. Berarti 15 ini kalau dibagi dengan 2, hasilnya tidak akan bilangan bulat. Maka kita bagi dengan bilangan prima selanjutnya. Berapa? 3. Bilangan 15 bisa dibagi dengan 3 gak? Bisa ya. Berapa hasilnya? 15 bagi 3. 3 kali berapa yang hasilnya 15? 3 kali 5. Kemudian 5 kita coba dibagi lagi. Masih bisa nggak 5 dibagi dengan bilangan prima lainnya? Nggak bisa ya. Kenapa? Karena 5 ini sudah bilangan prima. Sehingga 5 hanya bisa dibagi dengan bilangan 1 dan bilangan 5. Nah, karena 5 sudah bilangan prima, sehingga pohon faktornya selesai sampai di sini. Sehingga kita dapatkan faktor prima dari 30, yaitu 2 kali 3 kali 5. Kenapa Bu 2 kali 3 kali 5? Jadi faktor prima dari 30 itu kita ambil yang bilangan primanya aja. Di sini kan ada 2, kemudian 3, kemudian 5 bilangan primanya. Sehingga faktor prima dari 30 itu 2 kali 3 kali 5. Semoga bisa dipahami ya. Kemudian, karena kita sudah mendapatkan faktor prima dari 30, selanjutnya kita cari faktor prima dari 50. Pertama, gimana tadi? Kita bagi 50 dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2. Bisa nggak 50 dibagi 2? Bisa ya. 50 dibagi 2 yaitu
25. Karena 2 kali 25 hasilnya 50. Selanjutnya 25. Masih bisa nggak dibagi 2? 2 kali berapa yang hasilnya 25? Nggak ada ya. Berarti 25 nggak bisa dibagi 2. Selanjutnya kita coba bagi dengan 3. Bisa nggak sih dibagi dengan 3? 3 kali berapa yang hasilnya 25? Juga nggak ada kan ya. Berarti 25 nggak bisa dibagi dengan 3. Berarti selanjutnya kita langsung ke angka 5. 25 bisa nggak sih dibagi 5? Ada nggak 5 kali berapa yang hasilnya 25? Ada ya. 5 kali 5 hasilnya 25. Sehingga 25 bisa dibagi dengan 5. Tadi 25 dibagi 5 hasilnya 5. Dan 5 sudah merupakan bilangan prima. Karena 5 sudah merupakan bilangan prima, maka pohon faktornya selesai sampai di sini. Sehingga kita dapatkan faktor prima dari 50 yaitu 2 kali 5 kali 5. Ini bilangan primanya ya. 2, 5, dan 5. Jadi faktor prima dari 50 yaitu 2 kali 5 kali 5. Atau ingat lagi bisa ditulis menjadi 2 kali 5 pangkat 2. Kenapa 5 pangkat 2? Karena 5-nya dikalikan sebanyak 2 kali. Jadi 5 pangkat 2. Selanjutnya kita fokus ke faktor primanya. Karena di sini kita sudah dapat faktor prima dari 30 dan juga 50, kita bisa langsung cari FPB-nya. Nah, kita tulis faktor prima dari 30-nya ini ya. 2 kali 3 kali 5. Kemudian yang 50-nya 2 kali 5 pangkat 2. Masih ingat teman-teman gimana cara mencari FPB? Ingat lagi bahwa untuk mencari FPB, itu kita dapatkan dari hasil perkalian faktor yang sama pangkat terkecil. Nah, ini faktor-faktor tadi 30 kan 2, 3, dan 5. Kemudian dari 50 itu 2 dan 5. Tapi 5-nya pangkat 2. Sehingga gimana FPB dari 30 dan 50? FPB dari 30 dan 50 itu perkalian dari faktor yang sama. Kita cari faktor yang sama dari faktor 30 dan faktor 50 itu berapa aja. Di sini kan 30 punya 3 faktor, 50 punya 2 faktor. Faktor yang sama berapa aja? Betul, faktor yang sama itu ada 2 dan juga 5. Kenapa 3 enggak? Karena 50 enggak punya faktor 3. Sehingga 3 bukan merupakan faktor yang sama. Nah, nantinya FPB dari 30 dan 50 berarti perkalian antara berapa? Antara 2 dan juga antara 5. Jadi 2 dikali 5 pastinya. Kenapa hanya 2 kali 5, Bu? Kan di sini 2-nya ada 2, 5-nya ada 2. Ingat lagi kita ambilnya satu faktor aja, yaitu yang pangkatnya terkecil. Kita lihat dulu dari 2. 2 kan di 30 pangkatnya 1. Di 50 juga pangkatnya 1. Berarti nanti yang kita kalikan itu 2 pangkat 1. 1 aja 2-nya. Kemudian yang 5. Yang 5, 30 punya 5 pangkat 1, sementara 50 punya 5 pangkat 2. Yang paling kecil yang mana? Pangkat 1 kan ya. Berarti nanti yang kita kalikan yang 5 pangkat 1. Di sini kita tulis 5 pangkat 1. Sehingga FPB dari 30 dan 50 itu perkalian antara 2 kali 5. 2 pangkat 1 kali 5 pangkat 1. Hasilnya berapa 2 kali 5? 2 kali 5 hasilnya 10, betul. Sehingga kita dapatkan FPB dari 30 dan 50 yaitu 10. Nah, sudah kita dapatkan nih FPB dari 30 dan 50. Tinggal gimana, Bu? Caranya membagi pembilang dan penyebutnya agar 30 per 50 ini sederhana. Nah, caranya mudah sekali. FPB-nya kan kita tadi dapatkan 10 ya, FPB dari 30 dan FPB dari 50. Nah, untuk menyederhanakannya, kita tinggal kalikan. Nah, 30 dibagi dengan 10, kemudian 50 juga sama kita bagi dengan 10. Jadi pembilang dibagi dengan FPB-nya, kemudian penyebutnya juga sama dibagi dengan FPB-nya. FPB dari apa? FPB dari 30 dan FPB dari 50, yaitu berapa? Yaitu 10. Sehingga 30 bagi 10, berapa 30 bagi 10?
Betul, 30 bagi 10 itu 3. Kemudian 50 juga dibagi dengan 10. Berapa 50 bagi 10? 50 dibagi 10 hasilnya 5. Sehingga 30 per 50, kalau pembilang dan penyebutnya sama-sama dibagi 10, itu hasilnya 3 per 5. Kemudian kita lihat lagi, 3 per 5 sudah sederhana belum? 3 itu bilangan prima kan ya? 5 juga bilangan prima. Sehingga 3 nantinya hanya bisa dibagi dengan angka 1 dan angka 3, dan 5 hanya bisa dibagi dengan angka 1 dan angka 5. Sehingga 3 per 5 itu sudah tidak bisa dibagi oleh angka yang sama. Sehingga artinya sudah sederhana. Berarti hasil penyederhanaan pecahan 30 per 50 itu hasilnya berapa? Yaitu 3 per 5. Jadi bentuk sederhana dari 30 per 50 itu 3 per 5. Bisa dipahami ya? Ini menggunakan cara satu, yaitu membagi pembilang dan penyebut dengan FPB dari keduanya. Selanjutnya cara dua gimana? Nah, cara kedua ini itu bagi teman-teman yang masih belum paham caranya cari FPB. Kayak, Ibu, saya mah belum paham cari FPB kayak gimana. Nah, ini bisa teman-teman menggunakan pembagian aja. Gimana? Yaitu pelan-pelan membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan prima. Ini pembilangnya, ini penyebutnya. Kita pelan-pelan bagi dengan bilangan prima dari bilangan prima terkecil. Kita coba ya. Sini 30 per 50 kita coba dulu dibagi dengan 2. Tadi 30 sama 50 kan sama-sama bisa dibagi 2 ya. 30 bagi 2 berapa? Hasilnya 15. Kemudian 50 dibagi 2 hasilnya 25. Selanjutnya kita coba lagi bagi dengan 2. 15 per 25 kita coba lagi bagi dengan bilangan prima 2. Masih bisa nggak? Nggak bisa ya, 15 nggak bisa dibagi 2, 25 juga nggak bisa dibagi 2. Karena nggak bisa dibagi 2, kita pindah ke bilangan prima selanjutnya, yaitu berapa? 3. 15 bisa nggak sih dibagi 3? Ada nggak 3 kali berapa yang hasilnya 15? Ada kan ya? 3 kali 5 hasilnya 15. Berarti 15 bisa dibagi 3. Tapi 25 bisa nggak dibagi 3? 3 kali berapa yang hasilnya 25? Nggak ada kan ya? Karena nggak ada, sehingga 25 ini nggak bisa dibagi 3. Nah, karena 25 nggak bisa dibagi 3, 15 pun nggak akan kita bagikan dengan 3. Nggak bisa ya, nggak boleh. Ini pembilang dan penyebut itu harus dibagi dengan angka yang sama. Sehingga kita lanjut ke bilangan prima selanjutnya, yaitu 5. 15 bisa dibagi 5? Bisa ya? Bisa dibagi 5. 5 kali 3, 15. Sehingga 15 bisa dibagi 5. 25 bisa dibagi 5. Bisa juga ya, karena 5 kali 5 itu 25. Sehingga 15 bisa dibagi 5. Kita bagikanlah dengan 5. Jadi 15 bagi 5 berapa hasilnya? Hasilnya 3, kemudian 25 hasilnya, 25 dibagi 5 hasilnya 5. Sehingga kita dapatkan 3 per 5. 3 per 5 masih bisa disederhanakan nggak, Bu? Kita coba lihat, 3 itu bilangan prima, 5 juga bilangan prima. Karena dua-duanya sudah bilangan prima, pembilang dan penyebutnya sudah bilangan prima, dan tidak bisa dibagi dengan angka yang sama ya, karena 3 hanya bisa dibagi oleh 3 selain 1. 5 hanya bisa dibagi oleh 5 selain 1. Maka 3 per 5 ini sudah paling sederhana. Sehingga hasilnya sama dengan menggunakan cara satu tadi. Hasil penyederhanaan dari 30 per 50, bentuk sederhana dari 30 per 50 itu 3 per 5. Ini bentuk paling sederhananya. Maka kita dapatkan, mau menggunakan cara satu atau menggunakan cara dua, itu hasilnya pasti sama. Tapi kalau cara satu, tadi kita harus mencari FPB-nya dulu ya. Mencari FPB dari pembilang dan penyebutnya. Nah, kalau cara dua ini, membagi pelan-pelan pembilang sama penyebutnya, membaginya dengan bilangan prima. Maka teman-teman harus
hafal banget nih bilangan prima. Ingat lagi ya, bilangan prima itu bilangan yang hanya bisa dibagi oleh satu dan bilangan itu sendiri. Nah, sehingga kita bisa tuliskan seperti ini. Setelah kita sederhanakan 30/50 itu, kita dapatkan bentuk paling sederhananya, yaitu 3/5. Atau sama saja kita tuliskan dengan 30/50 maaf, 30/50 sama dengan 3/5. Itu sama. Ini tuh merupakan pecahan yang apa? Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa 30/50 itu merupakan pecahan yang senilai dengan 3/5 atau pecahan ekuivalen. Pecahan senilai itu sama dengan pecahan ekuivalen ya. Ini istilah lainnya dari pecahan senilai. Semoga teman-teman bisa paham ya. Nah, kalau teman-teman sudah paham, seperti biasa ada latihan soalnya agar teman-teman bisa lebih memahaminya. Teman-teman coba untuk menyederhanakan pecahan-pecahan ini dengan cara yang tadi Ibu ajarkan ya, agar teman-teman lebih paham. Jadi di sini ada 5 pecahan. Sederhanakanlah pecahan-pecahan berikut. Nomor 1 ada 2/6, nomor 2 10/15, nomor 3 12/18, kemudian nomor 4 18/27, dan nomor 5 35/40. Caranya itu boleh teman-teman pilih antara cara satu atau cara dua. Jadi teman-teman boleh menggunakan cara yang paling teman-teman pahami. Kalau teman-teman lebih paham menggunakan cara satu, berarti teman-teman boleh pakai cara satu aja. Kalau teman-teman lebih paham cara dua, boleh pakai cara dua aja. Itu ya. Kalau misalnya teman-teman belum paham gimana cara menyederhanakannya, Ibu masih pusing. Nah, teman-teman boleh ulangi lagi ya videonya dari awal. Teman-teman perhatikan lagi baik-baik gimana caranya menyederhanakan pecahan. Entah itu menggunakan cara satu ataupun cara dua. Semoga teman-teman bisa pahami, semoga teman-teman bisa kerjakan latihan soalnya ya. Nah, ini seperti biasa dikerjakannya di buku tulis teman-teman. Teman-teman gunakan caranya ya, cara satu ataupun cara dua tadi. Oke, dituliskan dengan caranya. Nomor 1 sampai dengan 5. Kemudian hasilnya teman-teman fotokan. Kemudian diupload di Google Form yang nanti linknya Ibu sertakan berbarengan dengan link video ini. Kalau begitu kita akhiri pembelajaran sampai di sini. Ibu mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang bisa dipahami atau misalnya perkataan yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.